semakin yakin faktanya bahwa ini pembodohan, ini ruang gelap. Nama Seno Margo Utomo, pria berusia 48 tahun, warga desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, seketika mencuat karena nekat melakukan aksi naik meja ketika berlangsung audiensi di pendopo DPRD Blora baru-baru ini. Seno merupakan mantan anggota DPRD Blora periode 2009 hingga 2014 dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Pria 4 anak yang sekarang menjadi tenaga ahli fraksi PKS di DPR RI ini belakangan juga aktif dalam berbagai aksi demo menentang ketidakadilan, termasuk masalah dana Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan pengelola sumber daya alam di Kabupaten Blora yang menurutnya sangat tidak adil bagi masyarakat Kabupaten Blora. Blora dikenal sebagai daerah penghasil migas, ternyata masih banyak ketimpangan dengan daerah lain. Ia mencontohkan sebagian besar jalan antar desa maupun jalan antar kecamatan rusak parah. Kondisi semacam itu tidak akan terjadi apabila Kabupaten Blora mendapatkan dana bagi hasil dan CSR yang layak. Ia akhirnya nekat naik ke atas meja pada waktu audiensi di DPRD Blora karena sudah sangat gregetan, sekaligus mendesak supaya masalah ini disikapi lebih serius oleh para pemangku kebijakan. Aksi Seno di atas meja tidak bertahan lama karena diturunkan oleh anggota DPRD dari Partai Hanura, Untoro. Bagi Seno, tidak ada kata takut ketika memperjuangkan kepentingan rakyat. Jika persoalan dana bagi hasil dan CSR belum ada solusi, ia memastikan akan kembali menggelar aksi. Berikut petikan wawancara dengan Seno Margo Utomo saat saya temui di kediamannya Sabtu pagi, 17 April 2021. Marahan. Jadi saya mewakili representasi masyarakat karena ini isu elit. Masyarakat kurang paham tentang CSR. Banyak elemen juga sebenarnya tahu aturannya, tetapi mereka kecewa kenapa ini tidak menjadi sesuatu yang baik. Nah, presentasi perusahaan migas itu yang membuat saya semakin yakin faktanya bahwa ini pembodohan, ini ruang gelap di mana potensi CSR yang harusnya besar dan bermanfaat itu ternyata dipermainkan, ditutup-tutupi. Kenapa harus naik meja? Karena satu juga itu rumah rakyat, jadi saya rakyat boleh menguasai dalam tanda petik, dan yang kedua itu ungkapan puncak itu mungkin karena tinggi saya harus naik biar lebih tinggi, karena ketinggian marahnya mungkin. Tapi sebentar saya naik karena pimpinan dan ada yang anggota yang narik, tapi itu jadi perhatian mereka. Menurut saya ini harus jadi sesuatu yang mempush, dan itu representasi kemarahan yang sopan sebenarnya, kan cuma naik, nggak sampai banding-banding apa gitu. Survei menunjukkan memang masalah utama di Blora itu jalan. Bahkan pidato pertama Bupati pelantikan kemarin, angka jalannya jadi bertambah, jalan rusak jadi 940 kilo, 77%. Padahal agak harus dipisah karena ada jalan rusak berat sama ringan, nanti digabungkan jadi kelihatan begitu. Tapi hampir 30% itu memang rusak berat. Artinya dengan potensi migas Blora jangan seperti itu. Iya, harusnya kita itu punya sumber daya migas yang bisa untuk membiayai jadi sumber. Kesulitan teman-teman yang punya Mas Adirin itu sejak zaman Andre Stop, zaman Belanda, 1 abad yang lalu minyak di Blora sudah diambil. Tapi kemakmurannya itu sampai 1 abad hari ini nggak ada, belum dirasakan oleh masyarakat Blora. Sepanjang presentasi perusahaan itu cuma menunjukkan jenis-jenis kegiatan berdasarkan proposal, tapi tanpa angka yang detail. Sama sekali nggak ada angka, makanya saya marah. 2 alasan itu yang buat saya marah luar biasa. CSR yang diterima warga artinya masih bersifat insidental. Ya, charity, insidental, basisnya proposal. Dan lingkungan saya baca betul. Pemberian neon untuk penerangan lampu jalan desa,
pengajian, kemudian santunan anak yatim sekian puluh orang. Sifatnya itu sangat charity dan kecil menurut saya, karena potensinya saya tahu puluhan, ratusan miliar potensi CSR yang harusnya didapat oleh Blora. Saya kemudian menuntut mereka bikin konsensus, kesepakatan. Pasca ini apa? Nggak boleh selesai. Jadi laporan yang tidak ada angkanya harus dibuat angkanya, harus rinci, harus ditunjukkan 2%-nya dulu berapa, baru dibuat berapa. Dan itu laporan perusahaan itu nanti dikumpulkan ke Pemda. Nah yang kedua, Pemda saya minta untuk memanggil lagi dan disepakati di forum akhir April mereka akan memanggil perusahaan migas itu dengan membalap. Dan yang datang pimpinan. Jangan kayak kemarin yang datang kerucu dalam tanda petik dan selalu bilang kami harus koordinasi pusat, kami hanya melaksanakan, seperti nggak punya apa-apa, nggak punya. Pimpinan harus datang. Yang ketiga, DPR harus kebalik, yang itu yang pertama harusnya DPR harus merevisi perda CSR-nya, kemudian dasar itu membuat Pemda untuk merevisi Pergubnya. Harus ada persentase minimal. Di Kalimantan Timur tahun 2013 sudah ada angka 3%. Saya senang-senang saja karena setelah itu kemudian viral, hanya sedikit orang yang bilang itu jelek, nggak sopan, itu kurang atau melanggar contempt of the parlemen gitu kan ya, contempt of etika parlemen gitu. Tapi jauh banyak teman-teman saya di Indonesia menjadi kantor juga mengatakan keren, karena itu representasi kemarahan, bukan sesuatu yang benci, tapi memang mereka sendiri menyadari argumen saya. Seno yang juga pendiri Lembaga Bantuan Hukum LBH Blora Mustiko ini menyadari betul aksi vokalnya akan menimbulkan pro kontra atau bahkan ancaman bagi dirinya. Lulusan Sarjana Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Negeri 11 Maret UNS Solo tersebut menganggap sudah hal biasa. Justru tekadnya semakin kencang untuk melontarkan kritikan terhadap ketidakadilan dari parlemen jalanan.